Saudaraku, cemburu Allah itu dahsyat sebagai peringatan yang tegas buat saudara dan saya. Kalau kita diingatkan ya bahwa Allah cemburu Allah itu lebih dahsyat sebagai peringatan yang tegas. Masihkah kita akan, saudaraku, maaf saya pakai bahasa ini lagi, main-main dengan Tuhan. Saudaraku, dialah Allah Elkana, Allah yang cemburu saudara. Tapi cemburu dia itu oleh karena kasihnya yang begitu luar biasa. Memang dia adalah kasih, tapi dia juga Allah yang cemburu saudaraku. Dia cemburu karena dia menginginkan saudara dan saya yang sudah dipilih, terlebih yang sudah dipilih, yang sudah ditetapkan, yang dikatakan sebagai umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami meluap dengan sukacita. Sebab kami tahu di tengah-tengah keadaan apapun juga, kami punya Bapa yang begitu luar biasa. Bapa yang senantiasa memandangkan wajahnya kepada setiap kami anak-anaknya. Orang-orang pilihannya. Bapa terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami diberi kembali kesempatan untuk boleh mendekat kepadamu. Kami boleh mengangkat tangan kami, memuji, memuliakan Engkau. Sebab Engkau saja yang layak kami tinggikan, kami muliakan. Tidak ada yang lain Bapa. Bapa terima kasih untuk Zoom Prayer pada malam hari ini. Kembali kami rindu untuk kami terus Tuhan diperlengkapi. Untuk kami terus diingatkan Bapa. Bahkan kami mau terus belajar Tuhan akan firman-Mu yang adalah Engkau sendiri. Sehingga kami boleh terus dituntun lebih dan lebih lagi. Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam rencana agung-Mu, Tuhan, bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Berkati segenap sidang jemaat-Mu, Tuhan. Siapapun yang hadir, Tuhan, di dalam Zoom Prayer malam hari ini. Bapak kami percaya Engkau hadir di mana-mana. Engkau omnipresent ya Bapak, Engkau hadir melawat Tuhan, setiap Tuhan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mendengarkan apa menjadi isi hati-Mu. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan Tuhan dengan sederhana, Tuhan lugas Tuhan, namun kami percaya, tetap percaya bahwa firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Izinkan saya untuk share ya. Jadi mungkin saya lebih baik pakai laptop sendiri sebentar. Baik, udah bisa dilihat ya di layar ya. Oke, terima kasih. Baik, saudara yang terkasih, puji Tuhan kalau malam hari ini saya diberi kesempatan ya untuk sharing firman dan sebagaimana tuntunan yang diberikan ya. Jadi saya percaya ini tuntunan yang luar biasa. Kita mau belajar lebih dalam lagi ya, saudaraku, untuk mengenal siapa Allah kita. Nah, saudara, ini yang menjadi kerinduan. Saya percaya Bapak Gembala lewat Pak Asti ya, para gembala lewat Pak Steven sampaikan tentang hal ini ya kepada ya. Jadi nanti kita akan berseri untuk berbicara tentang nama Tuhan yang akan menjadi karakter Tuhan. Saudaraku, izinkan saya kembali untuk ya melihat ini terlebih dahulu ya. Tadi sebuah ayat yang terkenal, saya percaya hari-hari ini pasti banyak digaungkan. Ya, kembali saya akan bacakan Hosea 4 ayat ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah ya yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudaraku yang terkasih, dimanapun saudara berada, saya percaya firman ini firman yang mengingatkan kita, menegur kita tentunya. Ya. Jadi saudaraku, saya mau garis bawahi ya dengan singkat saja firman ini kembali. Saya percaya kita udah berulang kali kita diingatkan tentang ini, tapi izinkan saya untuk kembali mengingatkan pada kesempatan ini. Saudaraku, dikatakan ini bukan untuk orang luar tentunya, karena berbicara dari awal dikatakan umatku binasa. Saudara dan saya adalah umat, artinya orang-orang yang percaya. Saudaraku, spesifik sekali Tuhan katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hal yang jadi juga penekanan yang kuat juga dikatakan karena kitalah yang menolak pengenalan itu. Kalau kita yang menolak berarti sesungguhnya Tuhan itu sudah memberikan segala sesuatunya.
atau memberikan dirinya untuk dikenali, ya. Tetapi kitalah yang menolak, saudaraku. Wah, ini satu perkara yang tidak bisa main-main lagi, saudaraku. Ya, terlebih di hari-hari yang seperti ini, saudaraku. Kita tahu kita ada di penghujung akhir zaman. Saudaraku, bukan waktunya lagi kita main-main. Saudaraku, apalagi sudah dikatakan tadi di awal, umatku, saudara dan saya bisa atau punya kemungkinan untuk binasa kalau kita tidak mengenal. Karena kita sendiri yang menolak pengenalan akan Allah. Dan yang kedua, saudaraku, di sini jelas, karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Jadi ada dua hal, saudaraku, ya, pengenalan dan pengajaran ini tentang Allah. Saudaraku, ini hari-hari ini saya boleh katakan tidak main-main. Makanya pada saat gembala kita Pak Stephen berkata seperti itu, wow, saya tersentak hati saya. Betul, kita mau pelajari lebih dalam lagi. Nah, saudaraku, sebelum kita masuk, ya, izinkan saya untuk menyikapi sedikit tentang ini, saudaraku. Saya berikan sedikit gambaran tentang arti sebuah nama. Nah, saudara, saya melihat sesuatu banyak perkara ya, kita lihat di Alkitab itu, nama-nama yang sedemikian. Saudara kalau sebut setiap nama itu selalu pasti ada artinya. Nah, saudaraku, apa sih arti sebuah nama? Saudara, saya kadang-kadang saya ketawa sendiri. Ya, kenapa saya berkata seperti itu? Ya, saudara tahu nama saya Andri Setiawan, ya. Ayah saya itu namanya Setiawan, saudaraku. Cuma satu aja, tunggal, Setiawan gitu. Saya dikasih nama Andri Setiawan. Saya sempat bertanya-tanya, ya kenapa sih kok saya ada nama Setiawan di situ kan? Dulu waktu saya masih kecil. Nah, ternyata ya, saudaraku, ya nama papa kamu Setiawan. Tapi ternyata saudaraku tidak berhenti di situ. Saya ingat saya waktu itu masih kecil, saya tinggal di sebuah, ya saudaraku, jujur aja di kampung di Surabaya, saudara. Saya melihat bagaimana betul-betul memang nama itu ada artinya. Jadi enggak sembarangan ngasihnya. Bahkan kadang-kadang orang tua saya pun juga enggak tahu ya. Ternyata diberi nama ini ternyata karakternya kayak seperti itu gitu. Jadi ayah saya itu terkenal sudah ya, di kampung itu kecil suka bantu kiri kanan. Jadi ringan tangan lah papa saya begitu. Jadi mau enggak mau saya niru jadi seperti itu, saudaraku. Jadi cukup ringan tangan lah saya boleh katakan seperti itu, bukan sebagai saudaraku, bukan sebagai hal yang mau saya banggakan atau bagaimana. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Nah, saudara perhatikan, Alkitab mencatat dan banyak mengungkapkan bahwa nama seseorang itu sangatlah penting. Apalagi ada campur tangan Tuhan dalam pemberian nama, sehingga dapat mempengaruhi karakter dan jalan hidup orang tersebut. Kira-kira kayak begitu ya, saudaraku. Nah, saya mau cuplik satu hal ya, saudaraku, tentang kasus ini, tentang contoh ya, jadi tentang Abraham dan Sarah. Nah, saudaraku, Tuhan sebenarnya mengubah nama mereka. Kita tahu bukan, Abraham sebelum jadi Abraham dia namanya Abram. Sarah ya sebelum jadi Sarah namanya adalah Sarai. Kita akan bahas sedikit, saudaraku. Ternyata di sini ketika Tuhan mengubah nama, ya saudaraku, di sini disesuaikan dengan destininya Allah. Tujuan ilahi ya, tujuan Allah itu yang Tuhan rencanakan buat mereka berdua. Nah, saudara, saya akan bahas sedikit lebih dalam sebelum kita masuk ke topik yang sesungguhnya tentang Elkana ya, saudaraku. Nah, saya berikan lihat ini Abraham dan Sarah. Saudara lihat sebuah firman Tuhan ini ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa dan besar dan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat, saudaraku. Kejadian 12 ayat 22. Saudaraku, inilah janji atau ini janji Tuhan ya, saudaraku. Bahkan dikatakan dalam terjemahan yang lain, saudara. Kalau saudara lihat bahasa aslinya mengarah ke covenant, Tuhan itu berjanji akan menjadikan Abraham itu bangsa yang besar, saudaraku. Membuat nama dia menjadi masyhur, saudaraku. Nah, yang jadi masalah, saudaraku, yang bukan gampang kalau boleh saya katakan seperti itu. Saya tuliskan di sini tidak mudah untuk diatasi, bahkan tidak dapat diatasi untuk memenuhi janji ini. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki anak sampai usia mereka tua, saudaraku. Jadi bagaimana mungkin hal itu terjadi secara logika kita ya? Bagaimana mungkin, kita semua tahu tentang hal itu. Tidak ada keturunan, mana mungkin bisa menghasilkan bangsa besar yang dijanjikan. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika Abram, jangan salah ya saudara. Ketika Abram berusia 99 tahun, saudara, hampir 100 tahun. Tuhan menampakkan diri kepadanya dan membuat perubahan kecil. Perhatikan saudara di layar saudara. Perubahan kecil tapi sangat signifikan. Saudaraku, perubahan pada apa?
pada namanya, saudaraku. Saudara perhatikan di sini. Dia menambahkan satu huruf Ibrani sederhana, saudaraku. Huruf itu namanya huruf He. Ya, saudara lihat di situ ya gambarnya, huruf He itu huruf Ibrani. Tapi saudaraku, huruf ini, wow, begitu luar biasanya saudaraku. Huruf ini sering dikonotasikan atau merupakan singkatan dari nama Ibrani Tuhan, Elohim, YHWH. Saudara, wow, keren. Karena itu lihat perhatikan ayat Kejadian 17 ayat 5 saudaraku. Dikatakan begini, karena itu namamu bukan lagi Abram. Wah itu ada huruf I-nya saudaraku. Melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi sejumlah bangsa besar. Wow, keren ya saudaraku. Ternyata ada huruf sederhana aja itu, seperti cuman kayak huruf N begitu aja ya saudaraku, N kecil gitu. Ya, itu ternyata itu adalah arti atau singkatan dari nama Elohim, YHWH. Saudara perhatikan di sini. Terus apa yang terjadi dengan Sarah? Saudaraku sama juga ternyata. Tuhan juga menambahkan huruf yang sama, huruf He tadi. Itu ke nama Sarai. Saudara perhatikan itu, ada tambahan baru. Sehingga mengubahnya menjadi Sarah yang berarti princess atau putri, saudaraku. Nah, saudara, dengan diubahnya nama mereka. Jadi perhatikan ya saudara, pada saat Abraham menerima janji dari Tuhan itu, namanya masih Abram. Saudaraku, enggak ada. Mungkin ya, nanti kita lihat lebih lanjut ya, saudaraku. Nah, ternyata setelah diubahkan menjadi Abram dan Sarai dengan menambahkan, saudara kalau saya boleh itu campur tangan Tuhan. Saudaraku, apa yang terjadi? Sarah itu berhenti jadi wanita mandul. Ya, seperti yang dijanjikan Tuhan pada saat malaikatnya itu datang semua, ya setahun dari saat ini engkau akan mendapatkan anak. Saudaraku, dan benar, Sarah menjadi seorang ibu yang penuh sukacita dari seorang anak, ya seorang putra bernama Ishak. Kita tahu bukan semuanya? Nah saudaraku, ini yang menarik. Pada saat ya Tuhan berkata harus diberi nama Ishak. Ishak itu artinya ia tertawa, saudaraku. Ini salah satu bukti lagi sebuah nama. Karena Abraham dan Sarah itu sama-sama, saudaraku. Ya, enggak hanya cuma Sarah yang ketawa karena dia udah tua. Ya, saudara, mana mungkin bisa hamil, mana mungkin suaminya yakni Abraham waktu itu bisa birahi. Saudaraku, ya Sarah ketawa, Abraham juga enggak kalah sengitnya, juga ikut ketawa juga. Saudara bisa baca nanti di Kejadian 17. Ya, ayat 17, 19 dan juga Sarah di Kejadian 18 ayat 12 saudaraku. Ya, saya enggak buka semuanya mengingat waktu. Jadi saudara lihat, satu perkara lagi saudara bisa lihat di Kejadian 21 ayat 6. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengar akan tertawa karena aku. Karena apa saudara? Karena hamil di masa tua, di usia yang tidak muda lagi saudara. Saudara bisa bayangkan. Nah saudaraku, semuanya ini terkait dengan sebuah nama. Ya saudaraku, jadi ada Abraham, ada Sarai, ada Ishak saudaraku. Yang mengingatkan bahwa Abraham ya dan juga Sarah itu tertawa karena begitu. Saudara, luar biasa bukan? Jadi saudara lihat, ya saya buat sebuah kesimpulan. Apa sih sesungguhnya di balik ini semua, hikmat di balik ini semua? Saudaraku, dalam proses membuat dan memenuhi perjanjiannya dengan Abram pada saat itu dan Sarai, Tuhan mengubah nama mereka menjadi Abram dan Sarah dengan menambah huruf He tadi yang diambil dari namanya YHWH. Ya. Sehingga hal tersebut, perhatikan baik-baik, saya highlight ada hitam saudara, menghubungkan nama mereka dengan nama Tuhan. Amin saudaraku, terjadi perubahan yang luar biasa. Abram dan Sarah berbuah di usia tua. Begitulah kekuatan yang luar biasa melekat pada sebuah nama, saudaraku. Apalagi kalau kita lihat itu Tuhan yang ngasih nama saudara. Apalagi dengan nama Tuhan sendiri. Katakan amin saudaraku yang terkasih. Saudaraku, ini satu perkara yang kita harus camkan dalam diri kita, dalam hati kita hari-hari ini. Kalau kita diberikan tuntunan seperti ini saudara, wah saudara jangan main-main, saya percaya itu. Waktu saya merenungkan firman ini saudara, wah luar biasa. Saya merasakan satu getaran, ya saya rasakan satu kuasa Tuhan yang demikian luar biasa, betul saudara. Ya,
Kalau Tuhan memberikan nama, ya tambahkan nama dia, terhubung dengan dia, nama Abram jadi Abraham, saudaraku. Wah, apalagi dengan nama Tuhan sendiri. Sementara Tuhan memperhatikan dengan seksama nama-nama yang diberikan kepada berbagai orang di dalam Alkitab, dia juga telah mengungkapkan kepada kita namanya dalam berbagai bentuk. Saudaraku, nama-nama Tuhan menunjukkan karakter dan sifat beragam dari kehadiran ilahinya Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, jadi ini yang jadi pembuka, saudaraku, jadi awal. Nanti saya akan bagikan, sebentar kita akan masuk ke poinnya, Elkana. Nanti akan diiringi setiap hari Rabu, Zoom prayer, saudaraku. Ya, saudara jangan sampai ketinggalan, saudara camkan baik-baik. Semua saudara nanti akan dapat. Akan terus diperkaya, saudaraku. Ya, jadi sekarang saya akan masuk ke poinnya. Elkana, Allah yang cemburu. Ya, saudaraku, saya ambil ya, pertama kali kata Elkana ini muncul di ayat ini, saudaraku. Ya, sebetulnya di ayat 14 saya akan bacakan supaya saudara mendapat gambaran yang jelas. Keluaran 34 ayat 12 sampai 14. Perhatikan, saudaraku, berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat. Perhatikan, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mezbah-mezbah mereka haruslah kamu rubuhkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Ini ayat yang ke-14, sebab janganlah engkau sujud menyembah Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Katakan amin, saudaraku. Inilah Elkana. Saudaraku, sangat jelas pada saat itu, ya berapa minggu yang lalu kalau nggak salah, Bapak Gembala menyampaikan hal ini ya, tentang pada saat itu bagaimana, saudaraku, ya itu loh batu yang kedua ya dibuat kembali, tapi menggunakan tangan Musa, bukan tangan Tuhan sendiri, saudaraku. Tuhan yang menuntun Musa untuk memahat satu persatu, saudara. Dan di sini serangkaian firman ini dikatakan, ya jangan sampai, karena mereka tahu apa yang mereka lakukan ya. Ingat dua loh batu yang pertama itu dihancurkan Musa karena bangsa Israel begitu bebalnya, ya membuat patung domba emas, patung lembu emas, mereka menyembah. Sementara Musa sedang, saudaraku, berkutat di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, menerima apa yang menjadi ya visi misi dari Tuhan bagi bangsa Israel, ya, termasuk menerima 10 perintah Allah itu. Nah, saudaraku, perhatikan baik-baik di sini. Kita bisa belajar, harusnya kita belajar, terlebih hari-hari ini pun juga, saudara. Di mana kita punya kesempatan, kita melihat keadaan yang tidak semakin baik, kita tetap masih punya kesempatan untuk memuji, memuliakan Dia, saudaraku. Mendekat kepada Dia, seperti tadi di Hosea, untuk belajar mengenal Dia lebih lagi. Tapi saudaraku, apakah betul hati kita sungguh-sungguh berpaut dengan Dia? Nah, saudara, kita mau belajar lebih dalam. Kita tahu bahwa Dia Allah yang cemburuan, saudaraku. Kenapa sih Dia cemburu? Kenapa? Kita belajar terlebih dahulu. Nah, saudaraku, saya mau melihat terlebih dahulu dari hal ini, dari sisi ini. Ya, cemburu Tuhan dan cemburu manusia. Saudara, kalau kita dengar kata cemburu atau cemburuan, pasti konotasinya negatif, saudara. Orang itu cemburuan, orang ini, wah gampang banget cemburu dan lain sebagainya. Itu selalu berkonotasi negatif, saudaraku. Nah, saudaraku, apalagi saat-saat ini. Ya, kita harus akui bahwa di dalam membangun hubungan dengan sesama, saudaraku, sekarang ini ya, bahkan mungkin sudah dari dulu, sekarang ini mungkin tambah lebih gawat lah begitu mungkin bahasa saya. Ya, dipenuhi dengan apa, saudaraku? Ya inilah keegoisan, mistrust atau ketidakpercayaan, saudaraku, dan permusuhan. Saudaraku, perhatikan hal-hal seperti ini. Hari-hari ini tuh di tengah-tengah keadaan kita, mungkin kita nggak bisa bertemu satu dengan yang lain, ibadah pun juga kita nggak bisa seperti itu. Saudara, kalau saudara lihat, saya baca beberapa surat kabar atau beberapa berita-berita digital ya, saudaraku. Saya melihat ternyata hubungan manusia tidak semakin baik, saudara. Bahkan sebetulnya kalau mereka dalam kondisi seperti ini, mestinya mereka harusnya ya, mereka ini jadi apa ya? Jadi lebih baik. Misalnya rumah tangga itu bisa menjadi
menjadi lebih harmonis karena lebih sering bertemu. Faktanya enggak. Dan ini loh saudaraku yang ketiga ini. Ketiga hal ini saudara perhatikan. Egois, ya saudaraku, ketidakpercayaan, ya saudara, bahkan permusuhan itu sering saudaraku timbul terus. Bahkan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Nah saudaraku, saya mau melangkah lebih dalam. Cemburu itu sering disamakan dengan iri hati. Namun sesungguhnya keduanya tidak identik. Sayang ya, dalam bahasa Indonesia cemburu dan iri hati memang kelihatan beda. Ya saudaraku, beda tipis. Tapi sesungguhnya, perhatikan baik-baik ini, kecemburuan itu menyangkut tantangan yang dirasakan terhadap posisi seseorang. Dengan kata lain, kita berpikir mungkin ada seseorang yang mencoba mengambil posisi kita sebagai apa saudaraku? Sebagai suami, sebagai istri. Ya ini biasa ya saudaraku, kalau kita bicara tentang cemburu itu biasanya paling banyak terjadi dalam pasangan kita, suami istri. Saya alami begitu banyak ya, saya konselingin beberapa anak-anak Tuhan, ya pasangan-pasangan muda yang pernah saya berkati, ya kadang-kadang masih timbul, bahkan sering, bukan kadang-kadang saudaraku, mereka berkata, wah ada jealous ya, ada cemburu itu dalam hati mereka. Ya ini saudaraku, jadi ada seseorang ya pikirannya seperti ini, wah kamu mau ngambil posisi ya, istriku, suamiku, teman dan karyawan dan sebagainya. Nah kita ingin mencegah hal itu dan kadang-kadang apa yang disebut dengan cemburu buta ya, kita udah sering dengar ya saudaraku. Ya, cemburu buta. Akhirnya apa saudaraku? Kita jadi maaf ini, kita berperilaku ngawur jadinya. Wah, kita main tuduh, main ini itu dan lain sebagainya. Nah, saudaraku kembali, yaitu tadi 3 hal tadi, keegoisan, ketidakpercayaan itu yang dipupuk. Wah, udah tinggal saudaraku tinggal meledak saja. Kira-kira kayak begitu. Nah, saudaraku, iri hati itu lebih jahat. Ya, iri hati lebih jahat, di mana ya orang tuh sering ya samakan iri hati itu dengan cemburu. Tapi sesungguhnya beda, ini bedanya saudaraku. Iri hati itu lebih jahat, di mana sering melibatkan ketamaan. Jadi ditambah lagi ketamakan saudaraku. Jadi sama juga iri hati itu kalau saya boleh samakan kecemburuan plus ketamakan saudaraku. Ya, ketamakan. Jadi contohnya seperti ini saudaraku. Jika saya nggak bisa miliki, Anda juga nggak bisa. Lebih baik Anda juga nggak bisa. Wah ini sesuatu yang jahat saudaraku. Ya. Saudaraku banyak ya hal-hal ini yang sering terjadi. Nah saudaraku masuk dalam kecemburuan Tuhan, oh jelas kecemburuan Tuhan itu beda total saudaraku dengan kecemburuan manusia atau dunia ini. Saudaraku kalau kecemburuan manusia itu berdasarkan seperti itu ya saudaraku, egoisan, ketidakpercayaan, pemusuhan, iri hati, dengki dan lain sebagainya ditambah dengan ketamakan. Kecemburuan Tuhan bukan seperti itu saudaraku, ini yang harus kita mengerti. Ya, saya berharap malam hari ini ya saya bisa ambil ya salah satu dari ini. Karena ini ada 3 saudaraku, berakar pada kasih. Jadi kecemburuan Tuhan itu berakar pada kasih, pada kekudusan dan keadilan. Nah saudara nanti ada teman-teman yang akan membawakan hal ini yang lain tentang kekudusan, keadilan. Ya saudaraku, nah saya akan bicara malam hari ini tentang kasih. Saudara kita tahu Allah adalah kasih. Nah saudara, satu hal yang terus harus kita ingat, saudaraku, apa yang menjadi perintah, ya, menjadi hukum yang utama dan terutama, ya, hukum yang utama ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan, ini pertama kali muncul di Ulangan 6 ayat 5. Bahkan saudaraku, di perjanjian baru, Yesus menegaskan sendiri, saudara. Pada saat ada seorang ahli Taurat yang akan mencobai dengan pertanyaan itu, guru bagaimana tentang hal ini, tentang kasih. Akhirnya Yesus berkata, lihat apa yang kau pelajarin. Nah, dia berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Ya, saudara bisa baca di Lukas 10 ayat 25, 26 ya, dan 27. Dan Yesus di bagian akhir di ayat 28 Yesus menjawab, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Saudaraku, fokusnya cuma kasihilah Tuhan, yaitu salib bukan saudaraku. Ya, vertikal dan horizontal, kasih nomor 1, kasih Tuhan Allahmu dengan apa saudaraku, segenap hatimu. Kalau ada kata segenap saudaraku, boleh saya ubah dengan segalanya, sudah enggak ada pilihan yang lain saudaraku. Ya, segenap hatimu sudah ditambah lagi dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Saudara, saya percaya kita semua sudah sering mendengar hal itu. Ya,
Karena itu kita harus mengasihi sedemikian rupa. Bila kita gagal, saudara, mengasihi tadi itu dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatanmu, ya maka ia akan cemburu kepada kita. Apabila kita, apalagi kalau kita beralih ke lain hati, saudaraku, ke Allah atau ke ilah yang lain. Maka ia pasti sangat cemburu, karena Allah tidak ingin diduakan. Saudaraku, ingat perintah yang kedua, ya kembali ke 10 perintah Allah, ya 2 loh batu itu, perintah yang kedua sangat jelas. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain, saudaraku. Nah, Allah menginginkan hubungan kasih yang eksklusif, saudaraku, dengan umatnya. Dia tidak ingin berbagi kasih dan perhatian kita dengan berhala dan Allah-Allah palsu yang lainnya. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari-hari ini kita tidak menyembah berhala seperti waktu lalu, patung dan lain sebagainya. Saudaraku, kalau saya boleh sebut hari-hari ini banyak Allah-Allah modern. Ya saudaraku, semuanya yang kita pegang erat, saya belajar betul-betul dari pernyataan ya gembala kita, apa yang kita pegang erat-erat saudaraku, apapun itu bentuknya, mungkin itu harta, mungkin itu pekerjaan, itu hobi, saudaraku, bukan berarti enggak boleh ya saudaraku, tapi kalau sesuatu itu kita sudah pegang erat-erat, saudaraku, itu akan menjadi Tuhan kita. Saudaraku, waktu sekali, 2 kali, 3 kali lah saya katakan, pernyataan itu disampaikan ya lewat gembala kita. Saudara, itu betul-betul nancap di kepala saya. Saya berharap malam hari ini saya ulang, itu pun juga harus nancap di hati saudara semuanya. Saudaraku, terlebih di hari-hari seperti ini, kita enggak tahu kemana akhir dari pandemik ini. Saudara, bahkan banyak ya kita lihat di sekeliling kita, saudaraku. Hari-hari ini memang mulai menurun, puji Tuhan, saudaraku. Tapi enggak ada lagi berita-berita yang lain. Ya saudaraku, saudara pasti sudah dengar ada COVID-22, bukan COVID-19 lagi. Saya enggak tahu itu model apa lagi. Jadi kalau kita fokus kepada itu jadi takut saudaraku kita. Tapi kembali malam hari ini kita diingatkan tentang hal ini. Sederhana saudaraku. Dia minta hubungan kita eksklusif hanya bagi dia. Pak, pertanyaannya apakah itu mungkin, Pak? Apakah itu mungkin? Kadang-kadang saya sendiri pribadi juga bertanya seperti itu, saudaraku. Tapi kembali, perhatikan, lihat saya cuplik satu ayat Amsal 23:26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Saudaraku, beri hati kita kepada Tuhan, terus paksa diri kita untuk senang, saudaraku. Saudara, saya percaya kok kita semakin belajar tentang Tuhan, mengenal Tuhan, saudaraku. Ada hal-hal yang luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan apapun, di tengah pekerjaan kita, di tengah apapun ya saudara kesibukan kita. Saudara coba perhatikan itu. Saya ambil contoh ya saudaraku. Ya maaf, pagi-pagi saya kadang-kadang tuh susah untuk bangun. Karena saya suka tidur malam saudaraku. Saya suka keheningan, bisa sendiri. Kadang-kadang maaf saya masih nonton televisi sampai malam, larut malam semua udah pada tidur. Saya senang diri, kadang-kadang saya baca juga malam hari. Semua pada saat keheningan gitu. Jadi saya susah bangun pagi saudaraku. Jujur aja saya katakan seperti itu. Kadang-kadang saya paksakan 1, 2 hari, 3 hari oke. Lama-lama enggak bisa. Saudaraku, kadang-kadang udah mentah lagi begitu. Tapi saudaraku, sekarang kita udah punya komunitas ya. Setiap pagi, bahkan Bapak Gembala terus mengingatkan kepada kita, ayo hadir, ayo hadir. Saudaraku, seakan-akan sudah kayak satu kerinduan begitu. Kadang-kadang memang masih susah saya akuin. Tapi kembali saudara, pada saat saya bangun pagi, kayak ada sesuatu kerinduan. Ya dengar, siapa ya ini? Apalagi yang bicara itu semuanya saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak kesaksian-kesaksian. Kita setelah itu kita bisa sharing, gak hanya cuma muji Tuhan. Kita dengar firman, kita bisa sharing, saling berbagi. Saudaraku, saya semakin hari semakin dikuatkan saudaraku. Jadi ayo ya saya dorong saudara kembali. Ya mungkin saudara sudah punya persekutuan pribadi setiap pagi dengan Tuhan. Enggak ada salahnya saudara juga join, kita rame-rame. Ya artinya kita secara corporate begitu. Ya, baik saudaraku, selanjutnya. Nah, saudaraku, saya mau masuk lebih dalam. Terlebih dahulu kita mau melihat mengapa sih Tuhan itu disebut Allah yang cemburu. Saya temukan beberapa alasan saudaraku. Ya. Yang pertama, ya, ada 3 alasan ya malam hari ini.
dengan cepat karena Allah mengasihi kita dan kasih-Nya sempurna. Sebab itu ia tidak ingin kita menyia-nyiakan kasih-Nya itu. Ya saudaraku, kalau saya boleh, karena kasih-Nya kita diselamatkan saudaraku. Ingat Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, dikaruniakan putra yang tunggal, yakni Yesus Kristus, untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Supaya barang siapa percaya, kita peroleh selamat saudaraku. Saudaraku, betul bukan? Jadi kasih-Nya begitu luar biasa. Tuhan gak mau, Dia gak mau tuh ya kita menyia-nyiakan. Oleh karena itu kita harus hidupi sungguh-sungguh dalam hidup kita. Keseharian kita, dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, segenap aspek hidup kita saudaraku. Landasan kita harus kasih. Saya teringat saudaraku selalu, saya bahkan mungkin sering sampaikan ya pada saat bimbingan pernikahan, pada saat itu semua ya aturan keluarga, ya keluarga orang-orang percaya, hai istri-istri ya tunduk kepada suami dalam segala hal, seperti jemaat tunduk pada Kristus, tunduk total. Ya sebaliknya juga, hai suami-suami sayangi, hormati istrimu seperti ya tidak hanya untuk mengasihi diri, seperti Kristus ya yang mengasihi jemaat sampai rela menyerahkan nyawanya. Saudaraku, ya kadang-kadang saya berbicara seperti itu, wow ini memang aturan main di Efesus 5 itu, 23, 24, 25 dan selanjutnya saudara. Tetapi yang menarik di situ saudara, ternyata perikopnya itu berbunyi sangat jelas. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Bagaimana cara seorang istri bisa mampu tunduk dalam segala sesuatu. Sudah gak pakai tapi, gak pakai koma, ya, gak pakai wah andai pak, gak ada sudah. Pokoknya taat tunduk, titik. Dalam segala hal, kalau udah kata segala sudah gak ada yang lain. Bagaimana caranya tunduk? Ya belajar tentang kasih Tuhan lebih lagi. Ya, yang lalu berapa waktu yang lalu, ya berapa minggu yang lalu kalau nggak salah Pak Purba sampaikan juga kembali tentang kasih. Oh kasih yang tertinggi tentu kasih agape, kasih yang tanpa syarat itulah kasih Tuhan kepada kita. Nah bisa nggak suami istri seperti itu saudaraku? Wah itu luar biasa, bagaimana seorang suami bisa rela menyerahkan nyawanya seperti Kristus menyerahkan nyawanya di kayu salib buat jemaat. Nggak ada jalan lain, kita harus tahu tentang kasih itu. Makanya kenapa Allah ini begitu cemburu saudaraku. Dia disebut Allah cemburu karena apa? Kasih yang dibagikan itu sempurna. Kasihnya dia begitu dahsyat saudaraku, begitu hebat. Saudaraku, makanya dia enggak ingin kalau kita menyia-nyiakan kasih itu. Saudaraku, Mazmur 117 ayat 2. Sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku, itu kasih yang hebat. Ingat, saya teringat Mazmur 117 ini isinya cuma 2 ayat saudaraku. Mazmur yang luar biasa, persis di tengah-tengah Alkitab. Ya, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Mazmur 108 ayat 5. Kasih Tuhan besar mengatasi langit saudaraku. Ya saudaraku, Amsal 10 ayat 12. Kebencian, egois, ketidakpercayaan itu semua menimbulkan pertengkaran. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Bukan cuma 1-2 pelanggaran. Saudaraku kalau ada kasih, ada pengampunan, ada bisa saling memaafkan satu dengan yang lain. Saudaraku kita sudah diberikan hal seperti itu. Makanya kalau kita menyia-nyiakan pasti Tuhan akan cemburu saudaraku. Tuhan akan marah, Tuhan akan murka seperti itu. Nah saudaraku ayat yang selanjutnya Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ini Yeremia yang menerima. Aku mengasihi engkau dengan kasih apa saudaraku? Kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setia kepadamu. Kasih Allah itu kekal saudaraku. Kasih agape itu kasih kekal. Kasih yang agape itu kasih yang kekal. Unconditional love itu. Saudaraku luar biasa bukan? Saya percaya kalau ini kita terapkan. Saudaraku gak perlu Allah itu menjadi cemburu. Mungkin begitu saudara. Tapi Allah cemburu untuk mengawasi kita. Nah ini yang kedua. Saya loncat. Saudaraku, saya pindah ke yang kedua. Mengapa dia disebut Allah yang cemburu? Saudaraku, Allah cemburu Allah itu dahsyat sebagai peringatan yang tegas buat saudara dan saya. Saudaraku Tuhan tahu, maaf betapa bebalnya kita ini. Saudaraku makanya tadi dikatakan umatku bukan orang yang lain saudaraku. Umatku yang sudah diselamatkan, sudah percaya katanya kepada Tuhan. Pada Yesus Juru Selamat. Tapi kembali saudaraku, perlu saudaraku ya peringatan perlu ya adanya Allah yang cemburu itu.
Saudaraku, perhatikan baik-baik. Cemburu Allah berisikan pembalasan. Saudara, saya waktu baca ini tadi saya sampaikan pada istri saya. Waduh, maaf, mungkin saya terlewatkan atau mungkin saya kurang perhatian. Mungkin ini nabi-nabi kecil ya, kitab nabi-nabi kecil seperti Nahum. Saudaraku, sering kita lewati. Saudara, ternyata kita temukan satu ayat yang sedemikian, sedemikian saya boleh katakan mengerikan begitu. Perhatikan saudaraku, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Wow, saudaraku. Saya tadi janji dalam perjalanan ke sini saya mau merenungkan kitab Nahum. Saya ingin tahu kenapa Tuhan ngomong kayak begini. Lebih dalam lagi, ya. Saudaraku, jadi supaya ingin, ternyata cemburu Allah itu berisikan pembalasan. Yang kedua, cemburu Tuhan itu adalah api yang menghanguskan, ya. Saudaraku, berapa lama lagi ya Tuhan engkau murka terus menerus dan cemburu berkobar-kobar seperti api. Mazmur 79 ayat 5. Ya, saudaraku, kita sudah sering dengar cemburu Allah itu seperti api yang menghanguskan. Yang selanjutnya, cemburu Tuhan adalah cemburu yang membinasakan. Pembalasan, saudaraku, menghanguskan, ini membinasakan, saudaraku. Pineas, ya ini Musa, Bilangan 25:11. Pineas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku, kata Tuhan, daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Saudaraku, saya teringat juga bukan waktu zaman Nuh, bagaimana air bah itu, air hujan itu, banjir 40 hari, saudaraku seperti itu. Bahkan Tuhan itu sudah punya niatan untuk menghabisi manusia. Kembali saudaraku dengan mezbah yang diangkat oleh Nuh. Saudaraku, Tuhan berjanji tidak sekali-kali akan menghukum manusia seperti ini lagi. Itu pelangi itu jadi tandanya saudaraku. Saudara, kalau kita diingatkan ya bahwa cemburu Allah itu lebih dahsyat sebagai peringatan yang tegas. Masihkah kita akan, saudaraku, maaf saya pakai bahasa ini lagi, main-main dengan Tuhan. Kasihnya begitu luar biasa, kasihnya begitu hebat, kasihnya kekal. Saudaraku, nah masakan kita masih mau saudaraku seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga saudaraku. Ya saudara, karena dia merindukan sesuatu yang dia ciptakan begitu luar biasa. Saudara ingat tentang saudaraku penciptaan manusia di hari terakhir dalam proses penciptaan. Kalau di hari yang pertama, kedua dan hari-hari yang sebelumnya Tuhan berkata itu baik. Pada saat menciptakan manusia dikatakan sangat baik saudaraku. Kenapa sangat baik? Karena ciptaan Tuhan yakni saudara dan saya adalah ciptaan yang sempurna saudaraku. Kejadian 1 ayat 26 saudara, saya percaya kita semua mendengar ya firman ini, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ya, menurut rupa ya Allah Tritunggal itu saudaraku. Supaya kita semua berkuasa atas dunia ini. Nah saudaraku, kalau kita melihat kembali ya bagaimana Daud mengutarakan hal itu sedemikian jelas saudaraku. Ya karena engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku. Saudaraku, kita dibentuk Tuhan bukan kodian begitu ya saudaraku. Seperti misalnya ya saudaraku, misalnya Tuhan ciptakan handphone semuanya sama begitu ya. Saudaraku, diciptakan 1 juta atau 100.000 pieces gitu. Saudaraku tidak, Tuhan buat spesial satu persatu, Tuhan tenun saudaraku. Dengan kata itu, nenun satu persatu saudaraku. Artinya setiap pribadi kita ada nilai-nilai Tuhan. Ya nilai-nilai ilahi ya, makanya terjemahan yang lama untuk Kejadian 1 ayat 26 itu lebih bagus. Saya lebih suka peta dan teladan. Ada teladan Tuhan, ada nilai-nilai yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, dan itu saudaraku diterima. Daud itu menyadari sungguh-sungguh. Dikatakan tadi di bagian terakhir, jiwaku benar-benar menyadari hal itu. Demikian luar biasanya saudara. Daud itu bisa merasakan kita ditenun satu persatu. Saudara saya unik, saudara juga unik, pribadi lepas pribadi. Saudaraku semuanya punya. Saudaraku,
ya semua punya hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya itu saudaraku, ya kita semua percaya itu. Dan saudaraku, hal-hal yang baik, yang mulia itu, yang serupa, ya segambar dan serupa Tuhan itu dirindukan. Betul-betul dirindukan oleh Tuhan. Ya, ingat saudaraku Pengkhotbah 3:15, ya di dalam sebuah perikop tentang waktu Tuhan, ya saudaraku, ada waktunya ini, waktunya dilahirkan, ada waktunya kita meninggal, ada waktunya sukacita, ada waktunya duka cita, ada waktunya kita, saudaraku, menabur, ada waktunya kita menuai dan lain sebagainya, saudaraku. Diakhiri dengan hal ini. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Inilah saudaraku yang ditangkap oleh Salomo, ya, seorang yang paling berhikmat, ya di muka bumi ini, yang pernah ada di muka bumi ini. Saudaraku, ini menjadi, ya, dia menangkap kerinduan Tuhan, bahwa Tuhan merindukan apa yang sudah diciptakan sempurna itu. Saudara dan saya lah dirindukan oleh Tuhan. Makanya kenapa dia begitu cemburu kalau saudara pindah ke lain hati, saudara pindah ke Allah yang lain, saudaraku. Saudaraku, ya, mari saudara, saya akan akhiri, namun sebelumnya saya boleh minta Cucu datang, ya, Cuk, datang ke depan Cuk, yuk kita angkat sebuah pujian, mungkin saya minta Eni juga. Saudaraku, saya tadi diingatkan juga, ya, dalam perjalanan ke sini, saya tuh diingatkan sebuah lagu, saya coba cari apa ya lagu yang ini. Begitu saya tanya, makanya inilah seorang istri itu seorang penolong yang lain, ya, penolong yang sepadan, penolong yang sepadan. Jadi kita tanya apa? Istri saya langsung nyeletuk lagu ini. Oh ini langsung saudaraku, oh iya betul itu yang saya cari, saya bilang begitu. Saudaraku, kita mau angkat pujian ini ya, sebelum ya saya akan akhiri ya dengan sebuah kesimpulan bagaimana aplikasi dan lain sebagainya kita harus jalani. Kita angkat pujian ini saudaraku. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama angkat pujian ini yuk. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Saudaraku, Dialah Allah Elkana, Allah yang cemburu, saudara. Tapi cemburu Dia itu oleh karena kasih-Nya yang begitu luar biasa. Malam hari ini, biarlah ini boleh menjadi pengingat. Ke depan bukanlah hari-hari yang mudah untuk kita lewati. Sekali lagi kita nggak tahu pandemik ini akan berakhir sampai kapan, saudaraku.
keadaan dunia berubah total. Kita udah gak bisa berjumpa. Kemarin kebetulan ada seorang keluarga yang datang jauh-jauh dari Surabaya. Sampai kita mau undang makan pun dia nggak berani buka. Ya saya hormati. Kita cuman akhirnya berjumpa, saudaraku, kita cuman jalan. Akhirnya cuman di nongkrong di satu tempat, saudaraku, bukan di tempat yang ini, ya pokoknya di tengah-tengah mall. Di tengah mall yang sepi, kita cuman duduk, kita cuman bicara, saudaraku, berenam begitu, bertujuh orang. Kita cuman berbicara aja, tanpa kita makan, tanpa minum. Saudaraku, kadang-kadang saya lihat dunia ini mau bagaimana ya Tuhan. Tapi kembali malam hari ini kita diingatkan. Dia Allah yang cemburu. Tapi dia cemburu karena apa? Karena kasihnya yang begitu luar biasa, saudaraku. Hari-hari ini di tengah situasi yang sulit, tetap saudaraku, dunia itu terus mengiming-iming kita. Berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Dunia dan segala isinya, saudaraku. Mungkin itu sesuatu yang enak, sesuatu yang menyenangkan. Tapi mungkin juga pergumulan yang hari-hari ini kita hadapi. Saudaraku, pencobaan atau apapun yang sedang kita hadapi. Saudaraku, itu bisa menarik kita jauh. Saudara. Tapi kalau kita malam hari ini diingatkan. Memang dia adalah kasih. Tapi dia juga Allah yang cemburu, saudaraku. Dia cemburu karena dia menginginkan saudara dan saya yang sudah dipilih, terlebih yang sudah dipilih, yang sudah ditetapkan, yang dikatakan sebagai umatnya. Tuhan sudah buka dirinya kepada kita, kepada saudara dan saya. Sudah diberikan kemudahan, begitulah istilahnya. Kita tinggal melangkah masuk lebih dalam lagi. Terlebih kita punya waktu yang banyak hari-hari ini. Untuk kita kembali merenungkan firman-Nya. Memuji, memuliakan Dia, lebih lagi bergumul, berkolaborasi, bekerja sama dengan Roh Kudus yang sudah diberikan, dikaruniakan kepada kita, kepada saudara dan saya. Masihkah kita perlu diingatkan bahwa cemburu Allah itu cemburu yang membinasakan? Biarlah dia disebut sebagai Allah yang cemburu. Tidak apa-apa, saudaraku. Tapi kita mau malam hari ini, mari kita sama-sama bertobat. Mari kita sama-sama kembali, saudaraku. Kalau Tuhan ingatkan dengan tegas bahwa Dia Allah yang cemburu, Allah yang cemburuan, saudaraku. Dialah itu tidak berlaku atas kita. Karena kita mau lebih dalam lagi mengenal kasih-Nya. Mau lebih dalam lagi kita tinggal dalam hadirat-Nya. Hidup benar, hidup menjadi pelaku-pelaku firman. Amin, saudaraku. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk sebuah nama. Namamu Sang Elkana. Yang menjadi pengingat buat kami pada malam hari ini. Dan hari-hari selanjutnya, Tuhan. Bahwa Engkau begitu rindunya. Sampai Engkau cemburu, Tuhan. Engkau mau kami punya hubungan yang eksklusif dengan Engkau. Semakin hari semakin dekat, semakin intim dengan Engkau. Sehingga Bapa, kami terus disempurnakan. Menjadi serupa, segambar. Yang Kau rindukan seperti semula, Tuhan. Bapa, ampuni kami, Tuhan. Atas segala kecerobohan kami, atas segala hal-hal, perkataan, pikiran, perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu, Bapa. Yang mendukakan Roh Kudus-Mu, mendukakan Engkau sendiri, kami mohon ampun, Bapa. Biarlah kalau kami diingatkan bahwa begitu tegas Engkaulah Allah yang cemburu, kami bersyukur Tuhan untuk hal ini. Dan biarlah Bapa, firman-Mu ini, kebenaran firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami. Dengan mudah kami mengingat Elkana, Allah yang cemburu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Hamba-Mu selesai bicara, Hamba-Mu tidak sempurna, Roh Kudus yang akan menyempurnakan pengertian kami,
Sehingga kami boleh terus melangkah Tuhan di dalam kasih-Mu lebih dan lebih lagi. Mengenal Engkau, mau mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Engkau bukakan, Engkau singkapkan lebih lagi pewahyuan hikmat bagi kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi garam dan terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang kegelapan ini. Pakai setiap kami Tuhan. Bapak terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Saat ini Bapak kami bawa segenap sidang jemaat-Mu yang hadir maupun yang belum hadir. Tuhan, di dalam Zoom prayer ini, Bapak, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Kami terberkati dengan ini semua. Kau nyatakan diri-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan, setiap kami. Apapun kendala masalah yang kami hadapi, bahkan kalau kami hari-hari ini masih ada yang Tuhan, ada yang tertular atau ada yang Tuhan menderita COVID. Bapa, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Allah penyembuh kami. Engkau akan memampukan kami ya Tuhan. Oh Tuhan, untuk melangkah lebih lagi. Kau sembuhkan, Kau pulihkan kami. Bapa, dari sisi ekonomi, Bapa kami percaya hari-hari ini tidak mudah Tuhan. Banyak anak-anak-Mu yang membutuhkan mungkin pekerjaan ya Tuhan. Bapa kami percaya bahkan Tuhan pemulihan pekerjaan apapun juga Tuhan untuk menunjang ekonomi kami. Bapa kami percaya Engkau campur tangan. Engkau akan memberikan hikmat marifat-Mu kepada kami Tuhan. Bapa terima kasih sehingga kami tetap kokoh tegar bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa Tuhan negeri kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Bapak kami percaya mata hati-Mu Tuhan ada pada Indonesia. Sebab begitu banyak anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang terus Tuhan dari waktu ke waktu berdoa Tuhan. Berdiri membela negeri ini di hadapan-Mu. Bapak kami percaya Indonesia akan segera Tuhan mencapai herd immunity Tuhan. Kami melihat bagaimana Engkau campur tangan dalam pemerintahan negeri kami. Sebab semua pemerintahan datangnya dari Engkau. Tuhan, Kau terus memberikan hikmat marifat-Mu Tuhan. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Kepada para pemimpin kami. Dimulai dari Bapak Presiden, Tuhan, Wakil Presiden, Bapak Jokowi, Bapak Amin Ma'ruf juga dengan segenap jajaran menteri, Kabinet Kerja 2 yang ada Tuhan. Biarlah mereka unity sehati terus Tuhan. Untuk mendukung Presiden, mendukung Tuhan, mencanangkan banyak program cuma untuk guna kemuliaan kesejahteraan rakyat saja Tuhan. Bukan yang lainnya Tuhan. Bapak terima kasih. Karena Tuhan pakai segenap aparatur negara. Baik sipil maupun militer dari yang paling tinggi sampai paling rendah Tuhan. Untuk menyatakan Tuhan segala kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Bapak terima kasih. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena semua karena Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga gereja kami ini ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati Tuhan, kedua pemimpin yang Kau telah tetapkan, Pak Purba, Pak Stephen, beserta dengan seluruh keluarga dan keluarga besarnya. Ada unity terus Tuhan, ikat mereka hamba-Mu berdua ini dengan tali kasih-Mu. Saling menopang, saling mendukung lebih dan lebih lagi. Sehingga kami melihat Tuhan bagaimana Bapak gereja ini akan terus dibawa. Tuhan, bukan untuk sekedar menjadi besar Tuhan, tapi berdampak Tuhan, itu yang lebih penting. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih berkati semua. Pengerja-Mu Tuhan berkati semuanya Tuhan. Full timer semua yang ada Bapak, yang terhisap dalam gereja ini. Biarlah tempat ini boleh menjadi berkat. Bet Shalom juga ya Tuhan. Bapak terima kasih. Kau campur tangan terus Tuhan. Kami boleh melihat tangan kasih-Mu begitu heran, begitu hebat Tuhan atas Bet Shalom. Atas oma-opa yang ada, atas anak-anak yang Kau telah percayakan kepada kami Tuhan. Bapak, para pengurus yang ada semuanya Tuhan. Bahkan bidang-bidang usaha yang ada di Bet Shalom. Bapak, kami terpukau semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Bapak terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami akhiri ibadah ini, sebentar kami akan menerima berkat. Saya mohonkan Pak Stephen untuk menutup dalam doa berkat. Terima kasih dalam nama Yesus.